Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pencinta hewan dimanapun berada, salam dari kami kandang hewan. Jangan lupa untuk teman-teman pencinta hewan subscribe channel saya ini, kandang hewan, dan tekan loncengnya. Nanti mudah-mudahan ada notifikasi berita-berita, info-info selanjutnya. Saya sekarang akan membahas mengenai bau kandang, masalah bau kandang, solusinya gimana, solusinya supaya kandang hewan kita tidak bau menyengat. Apalagi saya sendiri yang alami sekarang. Saya ini membuat kandang di rumah di lantai 3. Nah, itu tidak mudah ataupun sangat lain lagi ceritanya kalau kita membangun kandang di jauh dari perumahan. Kalau ini saya di atas lantai 3. Jadi saya harus benar-benar siasati untuk tidak mengganggu kesehatan dan mengganggu di sekitar kita dengan baunya kotoran dari ternak-ternak yang kita pelihara. Saya di sini di atas lantai 3 ini ternak kelinci, yang paling banyak dominan di sini kelinci. Kedua kambing. Nah, di belakang saya ini ada kambing. Ketiga, saya ternak merpati kipas di sini. Terus sugar glider. Terus ada ternak kolakbet juga. Bahkan ada kolam juga di sini, ikan koi. Jadi kita harus bisa mensiasati gimana supaya ini tempat yang sekecil ini tapi banyak hewan yang kita pelihara, apalagi dari kelinci dan kambing, itu baunya kalau kita tidak siasati bisa membuat orang tidak nyaman. Nah, kita siasati supaya tidak bau dan tidak mengganggu kesehatan juga. Saya gunakan yaitu dengan mikroorganisme. Cukup ini aja, mikroorganisme. Nah, ini mikroorganisme untuk menetralisir bau, mengurangi bau, insya Allah. Ini kita dengan 2 tutup botol kita tuangkan air ke semprotan sebesar ini. Cukup 2 tutup botol. Kita bisa semprotkan nanti realisasinya, bisa semprotkan di tempat-tempat di mana kotoran berada. Nah, ini bisa untuk buat pupuk juga nantinya kotorannya. Nah, itu cerita membuat pupuk tanaman yang sehat. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, karena ada lagi bahan yang lain. Ini hanya untuk menetralisir sekarang bau. Nah, udah kita campur, aduk rata. Ini mikroorganismenya. Ya, udah masukin 2 tutup botol, cukup. Aduk rata semua. Nah, ini juga
langkah yang harus diperhatikan seperti kandang kelinci kan ada kemiringan. Nah, kemiringannya itu kalau kita menghadap ke depan itu supaya si pupnya tidak kotorannya tidak langsung tumpah. Di sini saya gunakan penutup. Ini juga bau tidak langsung menyebar di dalam. Nah, nanti kalau kita semprotkan, kita buka, semprotkan. Ini bisa kalau mau dibersihkan bisa 3 hari sekali, bisa 1 minggu, gimana kotorannya sudah menumpuk banyaknya aja diperkirakan. Itu semacam antisipasi untuk yang supaya baunya tidak menyengat. Karena saya membangun kandang ini semua, kandang hewan di sini, ini di lantai 3. Jadi otomatis harus diperhatikan kenyamanan, jangan sampai mengganggu orang yang di sekitar kita. Sekarang kita coba untuk menyemprotkan langsung ke tempat-tempat yang kita semprot. Nah, kalau semacam musim penghujan ini, nah kita semprotkan ya. Kalau semacam musim penghujan ini, itu kandang pasti lembab becek. Nah, semacam ini lembab becek. Nah, jadi otomatis bau pasti menyengat. Nah, itu cepat kita harus mengantisipasi dari semua ini supaya tidak mengganggu. Kalau kita antisipasi dengan cara ini, insya Allah nah kita semprotkan semacam ini, semua sampai merata, udah kesemprot semua sampai merata. Udah kesemprot semua, insya Allah semua bisa atasnya. Atasnya semua atasnya semua itu tidak mengganggu, untuk nggak apa-apa ya, kesemprot juga sama binatangnya sama hewannya, udah semua ya. Nah, udah tadi semprot semua itu, insya Allah bau itu kita atasi, tidak akan semenyengat seperti biasa yang tidak selalu kita ikhtiarkan dengan memakai obat ini. Nah, itu kita bisa sesudah beres kandangnya pun, untuk mengantisipasi virus atau bakteri, kita bisa gunakan juga disinfektan ya untuk virusnya. Saya juga suka pakai sesudah beres ini. Nanti untuk semua kandang yang di atasnya, bahkan hewannya juga kesemprot tuh nggak apa-apa, untuk ya virus-virus yang ada nempel di kandang itu bisa kita minimalisir, untuk supaya tidak ke kontak langsung ke pemiliknya, itu pemilik hewan itu antisipasi untuk kesehatan. Apalagi sekarang musim penghujan ini, itu virus bakteri itu cepat bereproduksi. Itu mudah-mudahan
teman-teman semua kandang hewan dimanapun berada, khususnya peternak kelinci, kambing. Nah, salam dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.